Mari kita bersatu doa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu selalu melakukan hal yang diinginkan oleh Bapa. Kami melakukan dosa setiap hari Tuhan. Untuk itu Tuhan kami datang semua di depan hadirat-Mu Tuhan. Ampunilah kesalahan kami Bapa. Ubahlah tanah liat ini Tuhan. Biar kami semua diubah dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami sadar Tuhan, kami selalu melakukan dosa. Dosa yang kami sengaja kami lakukan kepada saudara kami, maupun tidak sengaja. Tapi kami sadar Tuhan, kami punya Sang Juru Selamat. Kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk itu Tuhan, malam hari ini kami semua sepakat, kami datang dan haus dan rindu akan firman-Mu. Sebelum kami semua membaca Bapa, kuduskan kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami layak dan menerima isi hati Tuhan, firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kami boleh menerima dengan damai sejahtera sukacita. Biarlah kami menjadi anak-anak terang. Bapa, kami percaya. Biarlah firman Tuhan ini kami boleh menabur kepada saudara kami yang membutuhkan firman kebenaran. Pakailah hamba-Mu, jaga hati hamba-Mu, perkuat iman kami. Biarlah pada waktu hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, taruhlah kuasa di bibir hamba-Mu, perkataan ini. Biarlah mereka anak-anak Tuhan yang haus akan firman-Mu, mereka langsung menerima dengan sukacita. Dan kami semua menerima Bapak. Di malam hari ini Tuhan, kami semua penuh dengan sukacita. Oh, kami akan mendengarkan firman kebenaran. Kami semua di seluruh dunia, yang mana lagi ada konflik Rusia dan Ukraina, saudara-saudara kami Tuhan, Tuhan turun campur tangan. Biarlah ada kedamaian di dalam dunia ini Tuhan. Anak-anak kecil menangis, seorang ibu menangis. Kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan istri. Anak-anak terkasih ditinggalkan. Tapi sampai kami semua serahkan ke dalam tangan. Karena Kau berkata, rancanganku bukan rancangan, jalanmu bukan jalanku. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami semua anak-anak Tuhan di malam hari ini, yang mana juga mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, ekonomi, kesehatan, pergumulan kehidupan. Tuhan lawat kami, jaga kami, berkati kami. Penyakit yang anak-anak Tuhan alami, kami semua alami, Tuhan angkat. Dengan kuasa bila-bila kuasa Roh Kudus-Mu, jamah kami, kuduskan kami. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang mengalami sakit penyakit. Bapak, saya percaya kami semua serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Biarlah
Kehidupan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Bapa, ada satu oknum yang tidak suka, yang selalu mengganggu pemberitaan firman kami ini Tuhan. Untuk itu hamba memohon, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah segala kuasa kegelapan roh jahat kami tolak dalam nama Yesus. Kami teguh. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati. Berkati tim kami, tim Solata BM2. Hambamu, Pak Sibarani dan keluarganya terus berkati. Pak Lobo beserta istri, anak-anak, pekerjaan tulis berkati. Pak Mordekai tulis berkati, usaha pekerjaan. Pak Lidara, istri, anak-anak, cucu Tuhan berkati. Usaha pekerjaan tulis berkati. Pak Timothy tulis berkati. Bu Sofiatul tulis berkati. Pak Bambang, Pak Leo, Pak Budiman tulis berkati dalam pekerjaan usaha. Ibu Atimena, Rudi Yohanes, Diki Sembiring, Pak Marban, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Biom 77, Pavel 88, Edis TV, Tuhan Yesus berkati. Berkati anak-anak Tuhan yang mana Tuhan berikan talenta, kelebihan yang Tuhan titipkan bagi kami. Berkati anak-anak Tuhan yang setia melayani Engkau Tuhan. Hambamu Pak Slamet Riyadi, Pak Bambang, Pak Filipus, Pak Denggasing, Tuhan memberkati. Ibu Sylvia, Pak Santoso, Ibu Dwi, Ibu Dewi, Ibu Rina, Ibu Lina, siapapun anak-anak Tuhan terus berkati. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga kami, siaran kami. Terima kasih banyak Bapak. Jaga kami, siaran kami mulai dari awal hingga akhir. Biarlah namamu ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua katakan amin. Ya, kita terganggu dengan emang anak saya ini nakal ya. Ada kasih berkelahi ya, si piaraan ya. Dia lepas masuk dalam studio. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada kita terganggu dengan anak-anak Kristen sendiri yang bodoh dan tolol toh. Ya, minta maaf ya. Yeremia 4 ayat 22 berlaku bukan orang yang tidak mengenal Yesus. Yeremia 4 ayat 22 berlaku bagi orang yang pelintir-pelintir firman Tuhan dan sudah tahu menyentuh firman Tuhan tapi tidak ada dipimpin oleh Roh Allah. Selesai judul malam ini, hari ini Pak Bobo makan. Jadi kalau anak Kristen yang mau tidak terima, tidak apa-apa, terserah Anda ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Daripada kami tidak menegur dengan kasih, dengan firman Tuhan. Ya, daripada Anda mengalami teguran dari Tuhan. Pilih mana? Mau dapat tegur dari Tuhan kah atau mau dapat tegur dari hamba Tuhan? Pilih dua saja. Kalau hamba Tuhan tegur itu tidak menyakitkan. Cuma pedis di telinga. Kalau Tuhan yang tegur, mau? Mau ada di rumah sakit atau Anda punya usaha mati, macet? Lebih baik kita ya kan? Lebih baik hamba Tuhan tegur karena kasih itu. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang menguasai dirinya
melebihi orang yang merebut kota. Selesai perikop di malam hari ini, kita akan sama-sama baca di dalam Roma 8 ayat 14. Nah, kita sama-sama baca firman Tuhan. Oke? Demikian firman Tuhan. Pak Bobo baca. Hidup dipimpin, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Judulnya, hidup dipimpin Roh Allah. Untuk itu Pak Bobo ambil judul dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Judul malam hari ini saya ingatkan kepada anak-anak Tuhan. Khususnya orang Kristen. Suka ribut dengan hamba Tuhan. Kritik anak-anak Tuhan. Bilang dia yang paling benar sudah. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, mendengarkan khotbah, harus menerima sukacita. Anda boleh benci sama hamba Tuhan itu. Atau pemberitaan firman Tuhan. Tapi Anda jangan benci sama orang yang memberitakan itu. Apa pemberitaan firman Tuhan itu? Itu isi hati Tuhan. Kalau mungkin orang oknumnya Anda mau benci, terserah Anda. Mau epen kamu benci, ya terserah. Tapi ingat Tuhan Yesus mengajarkan apa? Jangan membenci. Baca dari kitab Keluaran. Jangan membenci. Hamba Tuhan pun Anda jangan benci. Jangan menyampaikan firman Tuhan. Ini anak-anak Allah ini sudah baca firman Tuhan. Bulak-balik, bulak-balik. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Lu belum ada Roh Kudus, kau belum ada Roh Kudus. Baru Anda siapa? Anak-anak Kristen saya mau sampaikan. Kalau kita memang kalau ada namanya Roh Allah dalam diri kita. Ya. Kalau memang kita hidup dengan dipimpin oleh Roh Allah, kenapa kita mesti kayak macam orang suka ribut tentang anak-anak Tuhan, protes-protes hamba Tuhan, aneh-aneh saja. Ya. Sebagai anak Tuhan, Pak Bomo menyampaikan bahwa tidak ada orang yang benar dalam dunia. Semua berdosa. Kenapa kita mesti mau menghakimi orang lain, orang-orang yang memberitakan firman Tuhan? Kecuali kalau dia sudah mengajar, itu perlu ditegur. Mengajar yang keliru, sudah penyesatan, itu harus ditegur. Tapi jangan Anda benci dia. Tegur keras, teguran yang nyata-nyata. Kan sudah jelas dalam 1 Timotius 5 ayat 20, 2 Timotius 4 ayat 2, Amsal 27 ayat 3, Amsal 10 ayat 15, banyak sekali ayat. Malam ini saya harus memang bawakan ya. Hidup dipimpin Roh Allah. Kebanyakan orang Kristen bilang dipimpin oleh Roh Allah. Perhatikan ya, anak-anak Kristen punya kelakuan. Dia lebih jahat daripada setan. Makanya setan takut sama dia bukan karena dia dipimpin oleh Roh Allah, karena dia lebih jahat daripada setan. Betul kan tidak? Orang Kristen sudah tahu firman Tuhan. Dia mengenal firman Tuhan. Dia tiap hari baca firman Tuhan. Setan pun memang tahu, tapi dia tidak pernah baca firman Tuhan. Dia jarang. Ini orang Kristen tiap hari dengar khotbah, tiap hari baca firman Tuhan, tiap hari berbuat kasih, tapi dia jahat. Apakah itu orang Kristen? Setan pun takut. Setan takut lari daripadanya, karena bukan karena Tuhan ada dalam dirinya, tapi karena dia lebih jadi iblis daripada segala iblis. Mau terima? Tidak, terserah.
kita menyebut bahwa diri kita adalah anak Tuhan, anak Allah, pastikan hidupmu dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang di rumah katakan amin. Pastikan dulu. Bagaimana kita mengerti apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus mengerti apa yang kita lakukan? Dan keputusan apa yang harus kita ambil? Dan keputusan apa yang kita harus ambil? Kalau kita hidup dalam Roh Allah, dalam Tuhan, itu adalah fungsi Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itu adalah fungsi. Kalau kita sudah tahu apa yang kita mau lakukan, jangan cepat naik darah, jangan cepat emosi, jangan suka-suka menghujat orang. Jangan cepat marah, jangan menghakimi. Percuma Anda baca hukum Tuhan itu. Anda lebih setan daripada setan. Tiap hari saya khotbah, sudah YouTube saya sudah mau hampir 8 bulan. Anak Kristen dengar, masuk kanan, keluar kiri. PMK. Saya tidak marah, saya tegas. Orang yang tidak mengenal Yesus perlu kita kasihani. Karena mereka masih apa? Selembaran kain kotor yang perlu kita bersihkan. Anda memahami Yesaya 1 ayat 18? Dosamu semerah buah kirmisi, tapi akan putih seperti bola salju. Kalau Anda tidak mau itu, buang saja ayat itu. Saya tidak pernah marah. Tapi saya bukan apa? Saya karena mengasihi saudara. Yesus mati di kayu salib menanggung dosa Anda. Anda baru dihina. Yesus saja sendiri katakan, biarlah sebelum nabi-nabi sudah menderita daripada Anda. Aku dibenci, aku disakiti, disiksa. Kalian baru pikul orang bilang Yesus di kayu salib. Yesus dihina, menghina agama. Kalian marah-marah, bici-bici. Apa ini Kristen? Iblis ketawa untuk kalian. Kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, harusnya dia tahu bahwa tujuan Roh Kudus diberikan. Kalau orang, ya saya kasih tahu. Kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, harusnya dia tahu bahwa tujuan Roh Kudus diberikan adalah untuk memberikan tentang hal-hal yang akan datang. Amin, saudara. Seharusnya di dalam merencanakan segala sesuatu di dalam hidup kita, kita selalu melibatkan Roh Kudus. Apapun itu, mau berapologet, mau bangun rumah, mau dalam pekerjaan, hidup memberitakan firman Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Jangan minta tuntunan roh setan. Orang yang tidak punya Roh Kudus bilang kita, apakah kita ini ajaran kasih? Ini keajaran kasih, malu nggak kita orang Kristen? Kemarin saya baca di live chat, ribut-ribut saja. Pak Bom kemana? Kemana? Oh diam-diam aja. Kita seharusnya tuh selalu bertanya sama Tuhan. Apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang? Apa yang saya harus lakukan besok? Jangan kemarin. Tanyakan sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Saya banyak dosa Tuhan. Biarlah hidup saya berkenan. Besok you akan mati kan? Ini anak-anak Tuhan tidak memahami. Percuma saya khotbah setiap hari. Karena saya selalu khotbah, karena saya orang paling berdosa. Sekarang bilang di sebelah saudara, saya lebih berdosa daripada Anda. Saya lebih berdosa daripada Anda. Jangan Anda bilang Anda lebih suci. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, itu membutuhkan ketaatan. Kalau kita hidup dalam Roh Allah, hidup dengan penuh ketaatan, saudara-saudara. Jangan kita hidup dengan bawa emosi kita, kelebihan kita, kesombongan kita. Tinggalkan itu kalau mau jadi anak Allah. Tinggalkan semua itu.
Hidup dengan penuh sabar. Anda mau bela Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Anda siapa? Tuhan mau dihina. Kan Anda tidak dicubit. Nanti Tuhan yang akan berperkara. Baca firman Tuhan itu kasih masuk di kepala. Jangan didengkul. Roma 12 ayat 19. Ibrani 10 ayat 30. 31. Saya air mata keluar. Bukan karena saya benci Anda. Tapi saya tidak mampu memberitakan firman Tuhan kepada Anda. Karena Anda selalu saya khotbah, Anda tetap masih seperti jahat sama orang. Anda punya kelakuan masih menyalahkan orang. Percuma hamba Tuhan di gereja khotbah. Percuma. Anda tiap hari baca firman Tuhan. Percuma kalau Anda punya hidup selalu dalam kebencian. Kemarahan. Apa itu namanya Roh Kudus? Boleh marah, tapi jangan berlebihan. Jaga hati. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan itu membutuhkan ketaatan dalam hidup kita. Tahukah saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketaatan kita kepada pimpinan Roh Allah yang ada dalam diri kita akan menyelamatkan keluarga kita. Kalau kita taat dalam hidup kita, kita akan dipimpin dan kita akan diselamatkan. Keluarga kita, sisi rumah akan diselamatkan. Pentingnya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita tahu bahwa Roh Allah selalu ada dalam diri kita, Roh Kudus, kita selalu berharap sama Tuhan. Tetap kita dijaga sama Tuhan. Siapa yang mau lakukan sama kita kalau kita hidup dalam kebenaran? Seberapa penting pimpinan Tuhan bagi kita, hidup kita? Seberapa penting? Saya mau tanya dulu. Seberapa penting pimpinan Tuhan bagi hidup kita? Roh Allah yang ada di diri kita, seberapa penting? Ada dua hal yang sangat penting. Dua hal yang sangat penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah bicara soal rancangan apa yang akan dibangun dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita berbicara soal rancangan kehidupan kita pada waktu kita bertobat. Kalau Anda hari ini bertobat, Anda akan berpikir planning Anda ke depan. Apa yang harus saya bangun dalam hidup saya? Untuk orang, untuk kebaikan saya. Untuk kebaikan semua orang. Kalau Anda ingin bertobat hari ini, Anda akan berpikir rancangan Anda ke depan. Oh Tuhan, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Ya kan? Itu yang pertama. Jangan menyakiti orang lain. Yang kedua, persekutuan di mana kita bisa membangun dan berbuat sesuatu dalam diri kita untuk hidup orang lain. Jangan kita bebal kepala batu, keras kepala. Tidak mau dengar sama orang lain. Telinga ditutup, pura-pura tidak dengar. Baca firman Tuhan, dengar orang-orang lain.
Anak-anak Tuhan tidak mau dengar, keras kepala, isi hati. Yang kedua itu. Hari ini kalau sudah bertobat, rubahlah isi hati Anda. Rubahlah diri Anda. Kita harus melihat suara hati kita kecil. Suara kecil hati kita kan ada. Suara roh Allah ada di dalam batinmu. Kalau kita hidup dalam penguasaan Tuhan, roh Allah, roh kudus ada dalam diri kita, hati kita selalu itu tenang, adem, sabar. Suara batin ini akan memberikan suatu peringatan bahwa engkau harus menghentikan perbuatan-perbuatan yang salah. Yang setuju di rumah katakan amin. Kalau apabila kita tahu bahwa roh kita, hidup kita dipimpin oleh roh Allah, suara hati kita kecil akan memberitakan kepada peringatan, lampu hijau atau lampu kuning kah, lampu merah, kamu lampu merah. Dia kasih tanda. Lampu kuning ya, peringatan, oh mau stop, mau stop. Dia kasih peringatan buat kita bahwa jangan kita berbuat ini salah. Terpaksa apa? Kita adalah Tuhan, lari ke dalam kamar atau lain. Aduh Tuhan, ampunilah saya Tuhan. Saya udah menyakiti saudara saya. Meskipun Tuhan, di mata hidup saya Tuhan dia salah. Tapi saya mohon pengampunan. Itu ada Tuhan dipimpin oleh roh Allah. Nanti orang seberang bilang, apakah ini ajaran Kristen? Buang saja Yohanes 13 ayat 34. Buang saja 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah adalah kasih. Buang saja Matius 5 semua, buanglah. Jangan kau pakai. Kau pilih ayat-ayat saja untuk kau. Pakai kau senang. Jangan pakai ayat-ayat yang tegur dirimu. Jangan pakai ayat yang senang saja buat Anda ya. Saya tidak pernah marah. Cuma saya merasa gagal. Sudah begitu lama saya khotbah, kok anak-anak Kristen kok begini. Bila menyalahkan orang yang tidak mengenal Yesus, bukan cara begitu. Biarkan saja mereka, nanti Tuhan yang berperkara. Iman kalian tuh diuji. Orang Kristen banyak sang baru ditegur satu. Oh, lu tahu lu gua benci lu. Kau siapa? Tunggu ya. Saya ingat kau. Kau siapa? Ini kalau kita di Papua bilang, kau siapa? Oh ada apa jadi? Oh macam-macam ya. Masa pukul kau nanti ya? Salahnya. Anda manusia tara laku, berdosa. Anda umur 1000 tahun. Jangan menghakimi. Setiap kali kita semua menghadapi masalah, kita semua harus membuat sebuah keputusan dalam hidup kita. Keputusan apa? Keputusan yang baik melayani Tuhan. Bertobat, baca firman Tuhan. Jangan asal baca aja, masuk di kepala, buang kiri, dengar dari orang kanan, masuk keluar kiri. Tapi saya percaya malam hari ini, Tuhan ingin membimbing kita, membimbing hidup kita, untuk jaga kita, untuk hidup dalam Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Banyak orang yang membutakan mata hatinya. Banyak orang yang membutakan mata hatinya sendiri. Dan memalingkan telinganya. Untuk tidak mau mendengarkan pimpinan suara Tuhan di dalam hatinya. Dan untuk tidak berbuat yang berkenan di hadapan Allah. Banyak orang memalingkan telinga. Mohon pengajaran terlalu kasar, terlalu tegas, jahat. Ya sudah. Kau senang yang enak-enak, baca Alkitab enak saja buat Anda, terserah. Kepintaranmu, kehebatanmu sampai di mana. Kalau saya epen-epen saya tegur. Kalau hamba Tuhan lain mungkin, halo selamat malam, bagaimana? Aduh, iya jangan harus begitu, harus begini. Oh saya tidak.
Saya bicara realita. Kalau justru begitu, anak Kristen lebih kurang ajar. Ya toh? Lebih epen-epen. Kau siapa? Bentang-bentang. Ingat, kalau kita sudah dijamin, sudah ada penebusan, justru kita lebih melonjak. Coba contoh, kalau Anda duduk di suatu pemerintahan, Anda duduk sebagai kepala dinas, apakah jabatan itu Anda pertahankan lebih gampang daripada Anda pada waktu naik? Kalau Anda sudah duduk, banyak orang yang ingin menjatuhkan Anda. Anda juga terpengaruh dengan keegoisan. Epen-epen bisa korupsi, macam-macam. Tapi kalau Anda baru mau menuju, Anda tidak begitu takut. Karena Anda sudah serahkan hidup Anda kepada Tuhan. Berjuang. Tapi kalau Anda sudah duduk, bisa-bisa Anda lupa daratan. Jangan mendukakan, ini yang parah. Jangan mendukakan Roh Kudus yang ada dalam diri Anda. Apapun yang engkau kerjakan, pastikan engkau melibatkan Tuhan. Dengan memohon pimpinan Roh Allah dalam batin untuk setiap keputusan dalam hidupmu. Dalam setiap rencana yang akan engkau bangun dalam hidupmu. Karena Roh Allah akan mengajarkan kepada kita apa yang benar. Kalau Roh Allah, kita hidup dalam tuntunan Roh Allah, itu Roh Allah akan tuntun kita. Roh Kudus akan tuntun kita. Makanya orang sebenarnya bilang, apakah ini orang Kristen? Di live chat tinggal, aduh Pak Bobom salah, Pak Bobom biarkan saja begini. Itu harus begini, harus dikirkan, harus dipantai. Yesus. Kita hidup dalam sebagai anak-anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita apa yang benar dan apa yang akan ada di masa yang akan datang. Untuk itu di dalam Roma 8 ayat 14, sesuai dengan perikop malam hari ini, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Anda telah diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, Anda menjadi anak-anak Allah. Salah satu tujuan Roh Kudus dicurahkan, kita baca sama-sama. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Anak-anak Tuhan yang terkasih, kalau kita hidup kita serahkan kepada Tuhan, Roh Kudus akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dan kita hidup dalam kekudusan. Kita baca lagi ya. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat. Kita baca sini coba.
dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia tentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 7, kalau Anda hari ini dipimpin oleh Roh Kudus, Anda menyelamatkan keluarga Anda. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Maksudnya, bukan Anda sendiri yang dibaptis, yang lain juga sudah diselamatkan. Semua akan mengikuti. Oh, inilah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Anda sebagai yang diberkati, dipimpin Roh Kudus, di situ Anda akan membuatkan tutur kata, perbuatan, amarah Anda mulai ademkan, menghujat orang sudah mulai kurangi, sering marah-marah mulai kurangi, rasa jahat sudah mulai berkurang. Dulu mungkin pelit sama orang, sekarang sudah mulai berbagi. Kita lihat saja ayat firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 7. Kalau kita hidup dalam Roh Kudus, kita akan taat melakukan firman Tuhan. Haleluya. Yang di rumah katakan amin. Dahsyat ya Tuhan Yesus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan, kita membutuhkan ketaatan. Taat sama Tuhan. Kita buka dalam Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semua itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Nabi Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dia lakukan. Seperti kita, saudara. Kita tiap hari baca ini. Perintah untuk Anda lakukan. Kenapa Anda tidak lakukan? Anda hanya pilih comot-comot satu ayat yang enak saja dalam diri Anda. Pilih yang mana yang mau Anda serang kepada orang. Pakai ayat itu serang. Yang untuk serang diri Anda tidak mau. Apakah Anda anak Allah? Dipimpin oleh Roh Kudus? Belajarlah dari Nabi Nuh. Tuhan memerintahkan dia melakukan segala sesuatu. Dia mau taat. Begitu pula kita harus taat dengan firman Tuhan. Biar Anda punya hidup dalam kesusahan, kemiskinan. Anda menjadi orang yang paling kaya di kerajaan surga. Daniel 12 ayat 3. Anda akan bercahaya seperti cakrawala di langit. Bintang-bintang terang benderang. Pada waktu Anda berdiri dalam tahta kerajaan. Anda dibangkitkan. Memakai tubuh kemuliaan. Di situ Anda akan terang. Bercahaya. Anda menerima kemuliaan Allah. Mahkota kerajaan. Hidup Anda di dunia dihina, dicaci maki. Dihujat. Karena percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anda dianggap orang gila atau orang apa. Tapi kalau Anda serahkan hidup Anda dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa kita mesti mau jahat sama orang? Hiduplah taat dalam firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita
akan hidup di dalam dunia ini, orang akan mengolok-mengolok kita. Mana? Mana mujizat Tuhan Yesus? Firman Tuhan katakan di dalam Matius 20, pindahkan gunung. Dia tidak memahami itu. Bahkan orang lain bisa mengatakan bahwa kita orang Kristen orang gila. Percaya mau Tuhan jadi manusia. Tapi mereka percaya Tuhan bisa jadi gunung, bisa jadi batu, bisa jadi pohon. Kita baca dalam Galatia 1 ayat 10. Sama-sama baca Galatia 1 ayat 10. Oke, kita baca ya. Maaf kalau terganggu karena Pak Bobo ada pilek. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mari kita baca ayat ini ya. Ayat ini jangan Anda cuma baca lewat-lewat saja. Baca firman Tuhan itu satu perikop, jangan 1 jam saja. 1 hari itu bolak-balik. Supaya masuk di kepala. Kita baca ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia? Atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau Anda masih mengandalkan keegoisan Anda, mempertahankan hidup Anda seperti sekarang, seperti mereka, sama aja sama seperti mereka, lebih jahat lagi. Berarti kita tidak hidup dalam Kristus, bukan hidup dalam kasih Kristus. Bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Allah? Bagaimana? Seberapa pentingkan pimpinan Tuhan dalam hidup kita? Apakah penting? Roh Allah itu ada dalam diri kita. Pasti orang bilang penting. Penting baru tidak lakukan. Aneh-aneh aja. Kita baca dalam Keluaran 33. Ya, Keluaran 33 ya. Nah. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nabi Musa berkata, Tuhan, jika Tuhan tidak membimbing kami keluar dari tanah Mesir, jangan suruh kami berangkat. Sama seperti Anda, saudara. Kalau Anda tidak minta bilang, Tuhan, bimbing saya. Di mana kaki saya melangkahkan kaki saya. Di mana kaki saya meminjak tanah. Tuhan Yesus memberkati. Kalau anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah melakukan sesuatu tindakan pekerjaan berdasarkan iman Anda, minta tuntunan Roh Allah. Kalau tidak, Anda jangan jalan. Sia-sia saja hidup Anda. Belajarlah hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita buka di dalam
Yesaya 30 ayat yang pertama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah. Yesaya 30 ayat yang pertama. Firman Tuhan, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan. Mau ibadah, mau gereja, persekutuan. Mau masuk gereja mana? Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan roh Allah. Kalau Anda tidak jalan dalam roh Allah, Roh Kudus bimbing Anda, percuma sia-sia Anda pergi ke tempat ibadah, melakukan persekutuan, tapi Anda membenci saudara, Anda marah sama saudara, Anda dendam sama saudara, Anda menghujat saudara. Anda bukan termasuk anak-anak Allah. Justru Anda menjadi dosa akan bertambah. Rancangan Tuhan, kita harus membangun atas kehendak Tuhan. Dalam persekutuan, kita harus membangun, memberikan apa yang kelebihan kita, talenta kita berikan kepada pelayanan Tuhan. Kebaikan perbuatan, tutur kata, mencari jiwa-jiwa, kita harus lakukan. Supaya orang lain bisa mengenal, inilah kita, ada kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nabi Nuh. Kita buka sama-sama. Di dalam kitab Kejadian 6, di dalam kitab Kejadian 6, ayat yang ke-8 dan ke-9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Anda sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Roma 3 ayat 23 hingga 27. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Anda juga mendapatkan kasih karunia. Nabi Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Nabi Nuh bergaul dengan Allah. Anda sekarang sudah bergaul dengan Allah. Kenapa Anda izinkan setan masuk dalam diri Anda? Sehingga setan takut daripada Anda. Setan takut kepada diri Anda. Karena Anda lebih jahat daripada setan. Karena setan bisa kasih uang juga. Setan bisa kasih kekayaan. Supaya Anda tergiur, Anda bersama-sama dia masuk dalam neraka. Setan kan beri Anda senang juga. Tapi Anda melakukan pembunuhan. 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya baca. Baca ya. Kita baca. Satu Yohanes 3 ayat yang ke-15. Baca ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal
di dalam dirinya. Anda bukan membunuh fisik, tapi Anda membunuh kasih. Anak-anak Tuhan yang mau diselamatkan, yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda membunuh mereka. Yang mau diselamatkan, Anda membatasi. Anda membenci saudara-saudara Anda sama-sama Kristen, sesama iman. Anda membenci, baik di kantor, di rumah, di tetangga, di pekerjaan. Anda lebih dari pembunuh, dan Anda tidak akan melihat Allah. Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Paulus berkata di dalam Efesus, aku berdoa supaya ia ini Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Semua hamba Tuhan berdoa kepada Tuhan Yesus sebagai perantara kepada Bapa, Saudara. Supaya kita semua mendapatkan keselamatan, kasih karunia. Karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan kita. Supaya kita semua hamba Tuhan, anak-anak Tuhan berdoa. Supaya yang belum diselamatkan, Tuhan tegur. Tuhan mengambil mereka. Supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus berkata, aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kita semua dengan rohnya, Roh Kudus di dalam batinmu. Di dalam batin kita. Anda semua anak-anak Tuhan. Supaya kita semua dikuatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca dalam 1 Timotius. 1 Timotius 1 ayat yang 19. Oke. Bentar ya. Kita baca sama-sama. Sorry ya, Pak Bobo pilek jadi. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Surat Paulus kepada Timotius, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan punya hati yang murni, senang baca firman Tuhan, senang menolong orang, senang mengasihi orang, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Tapi mereka menolak pimpinan Roh Kudus, sehingga itu kandaslah iman mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca sama-sama dalam Yohanes 3.
3 Yohanes ya. Kita baca dalam 3 Yohanes. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. 3 Yohanes ya. Pasal 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi kita harus berkenan di hadapan Allah. Kalau Anda sudah diberkati, jangan mentang-mentang sudah terima kasih karunia. Anda tidak akan pernah lihat Allah. Biar Anda mau minta berdoa, minta pengampunan kalau Anda tidak berkenan. Hidup di dalam dunia ini, bertobatlah dan lakukan pertobatan itu. Jangan Anda bertobat, Anda lakukan lagi. Besok hari bertobat gampang, saya lakukan dosa bertobat. Besok lagi lakukan dosa bertobat. Anda manusia aja udah jengkel ya. Yang terakhir. Mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama dalam firman Tuhan dalam Efesus 4. Bentar ya. Kita buka dalam Efesus 4. Ayat yang ke-30 hingga 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegaraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau sampaikan bahwa malam hari ini kita semua belajar. Banyak orang cuma tahu teori saja. Teori, baca firman Tuhan. Tapi dia mendukakan Roh Kudus. Selalu bilang ada Roh Kudus dalam diri saya. Ada. Tapi dia tidak mengerti ya. Apakah kita bisa menilai ada Roh Kudus dalam diri kita? Yang bisa menilai adalah orang lain. Anda hanya bisa merasakan. Kalau Anda menilai bahwa Roh Kudus ada dalam diri Anda, orang lain yang menilai. Kalau Anda itu merasakan pada waktu apa? Ada sentuhan kasih lemah lembut. Untuk itu Anda akan mendapatkan buah roh itu. Anda akan lakukan buah roh itu. Di dalam Galatia 5 ayat 22. Kalau Anda berkata bahwa Anda punya Roh Kudus, yang menilai adalah orang. Cuma Anda bisa merasakan Roh Kudus itu ada dalam diri Anda. Sehingga Anda bisa berbuat buah roh itu bisa jadi ya kenyataan. Anda punya Roh Kudus, Anda bisa merasakan. Merasakan apa? Dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus itu ada dalam diri anak-anak Tuhan. Dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Orang yang menilai. Cuma kita bisa merasakan. Karena Roh Kudus itu lemah lembut. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Biar kita dicaci maki, dihina. Kalau iman kita tergoyah, usahakan kuduskan. Mulut digunakan. Minta tuntunan Roh Kudus untuk ada kuasa. Setiap lidah yang paling dibenci sama Tuhan. 7 lidah. Hati-hati. Lidah ini bisa lidah jahat. Untuk itu, lidah pula yang menyelamatkan engkau. Filipi 2 ayat yang ke-11. Lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9. Yang di rumah katakan amin. Untuk itu anak-anak Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat ke-30. Jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah yang ada dalam diri kita. Kita sudah menerima Roh Kudus itu. Sesuai perikop di malam hari ini. Judul di malam hari ini. Pak Bom ambil dari Roma 8 ayat 14. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Untuk itu anak-anak Tuhan. Hiduplah dalam penguasaan diri. Dalam kekudusan. Sebagai anak-anak Tuhan. Yang sudah diberikan kasih karunia Allah. Dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua sudah diselamatkan. Dan kita siap menerima kemuliaan Tuhan. Dan kita memuji Tuhan kita. Allah kita Allah yang penuh kasih sayang. Untuk itu marilah kita saling mengasihi. Karena kita semua sudah menerima berkat kasih sayang dari Tuhan. Untuk itu kita saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Firman Tuhan. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saya harus ingatkan kembali. Matius 5 ayat 11 hingga yang ke-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Yang tidak tahan banting, upahmu kecil di surga. Matius 5 ayat 19. Anda akan duduk di tempat kerajaan Allah paling rendah. Matius 5 ayat 19. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Anda tidak pernah dibunuh, tidak pernah dipotong, diserat ke pisau apa, tidak pernah digantung. Kenapa Anda merasa disakiti? Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Anda penuh dengan Roh Kudus, Anda tidak peduli siapa dia. Anda hidup dalam iman Anda. Perkuatlah iman Anda. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kepenuhan dengan Roh Kudus, Anda anak-anak Tuhan akan diberkati selalu. Kehidupan Anda, pekerjaan Anda, semuanya diberkati. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Semoga damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua diberkati. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Shalom Maranatha. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Tuhan, terima kasih banyak. Kami sudah membaca sebagian firman kebenaran. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Boleh kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan hari lepas hari. Berikanlah kami Roh Kudus, biarlah Roh Kudus itu diam di dalam diri kami dan berkenan selalu. Biarlah kami melakukan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biarlah ajarlah kami selalu bergaul dengan Engkau Tuhan. Seperti Nabi Nuh yang mana mau taat kepadamu Tuhan. Begitu pula kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus ada dalam diri kita. Biarlah kita juga taat dan takut. Jauh daripada segalanya. Kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus ada dalam diri kita. Selalu kami kepenuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Bawa kehidupan kami Tuhan di jalan-Mu Tuhan. Biarlah kami anak-anak selalu berseru dan meminta kepadamu. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Biar ada selalu dalam kehidupan kami. Kami melakukan kesalahan, pasti Tuhan tuntun kami. Biarlah kami tidak terperosok, jatuh ke dalam jurang maut. Biarlah kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan. Biar pada waktu kami meninggalkan dunia ini, kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sesuai janji-Mu Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Dia akan hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, kami akan hidup bersama dengan Bapa. Meskipun kami semua akan mati, tapi kami akan dibangkitkan oleh-Mu Tuhan. Sesuai janji-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Pimpin kami, kehidupan kami, jaga kami Tuhan. Taruh kuasa Tuhan di mulut kami, biar setiap perkataan kami bisa membangun, bisa memberikan ajaran yang benar kepada saudara-saudara yang membutuhkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jauhkanlah kami dari perkataan-perkataan yang buruk. Jaga kami Tuhan. Biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Berkati anak-anak Tuhan di malam hari ini yang akan istirahat sebentar. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari rumah mereka dengan malaikat-Mu. Biarlah mereka terjaga. Mereka tidur dengan nyenyak, dan besok pagi mereka bangun dengan kemuliaan-Mu. Dan mereka memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan mereka besok akan pergi ibadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya di malam hari ini kami semua, baik yang menonton secara live maupun secara ulang, kami sudah kepenuhan dengan Roh Kudus. Kami menerima kasih karunia-Mu Tuhan.
Kami telah membaca isi hati Tuhan. Biarlah isi hati Tuhan ini bisa tetap di dalam diri kami. Kami menerima firman Tuhan. Biarlah kami tetap selalu ada dalam diri-Mu Tuhan. Kami jangan meninggalkan Engkau. Bimbing kami terus. Biarlah Tuhan tetap setia. Tuhan tetap tidak pernah lain dengan janji-Mu Tuhan. Kau berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan selalu ada dalam diri kami. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup. Kami semua berdoa. Haleluya. Kepada Bapa di surga. Mari yang percaya katakan. Amin.